Di sebelah saya sudah ada mantan hakim sekaligus pakar hukum yang kita hadirkan hari ini untuk membicarakan bagaimana kemudian sidang kelima kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan hari ini. Kita akan lihat juga, kami akan hadirkan dulu betul identitas ataupun juga profil dari 5 saksi sidang yang dihadirkan hari ini. Yang pertama ada Pedri Kasman yang menjabat sebagai Sekretaris Pusat Pemuda Muhammadiyah yang melaporkan Ahok atas nama Angkatan Muda Muhammadiyah. Kemudian ada juga Wiliudin Abdul Rashid Dhani yang menjabat sebagai Sekretaris Forum Umat Islam Bogor yang pernah tercatat sebagai Ketua Komisi Bidang Pengkajian dan Pengawasan Aliran Sempalan dalam Islam di Bogor. Kemudian ada Muhammad Burhanuddin, ini masih Wiliudin ya. Oke, berikutnya kita masih ada juga ini profil dari Muhammad Burhanuddin yang berprofesi sebagai seorang advokat, sempat dijadwalkan menjadi saksi saat sidang kasus Ahok Selasa pekan lalu tetapi tidak bisa hadir karena sakit. Yang berikutnya adalah Irena Handono, pendiri Yayasan Pembina Mu'alaf Irana Center dan Pondok Pesantren Mu'alafah Irana Center. Ia sering menyebutkan dirinya sebagai mantan biarawati yang juga sempat mengandung beberapa kontroversi. Jadi tadi adalah beberapa, total ada 4 artinya ya. Kalau tadi Friska suka menyebutkan juga bahwa hari ini sebenarnya hanya 3 saksi yang baru plus 1 orang yang memang seharusnya pekan lalu tapi nggak tidak sempat hadir, jadi dihadirkan sekarang. Nah, bicara soal saksi, minggu lalu bersama Kang Asep kita juga sempat berbicara soal saksi, bahkan Kang Asep sempat bilang silakan aja JPU mau menghadirkan 1000 saksi boleh. Tapi lagi-lagi ada satu pertanyaan kita yang belum terjawab nih mengenai hak prerogatif hakim yang ternyata udah ditetapkan dalam juga surat edaran MA itu. PR-nya? Ya, saksi kan banyak. Saya udah usahakan seminggu, itu dipanggil lagi. Jadi saksi itu banyak boleh aja. Nah, jadi 160 KUHP mengatur saksi wajib diperiksa semua. Betul. Tapi surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 85, hakim boleh menyeleksi saksi-saksi itu sesuai kepentingan. Bahkan ditunggu lagi, ini agak panjang susah. Ada surat Ketua Muda Mahkamah Agung nomor 503 TU 1796 PID 90 tanggal 22 September 1990. Artinya apa? Hakim tidak wajib untuk memeriksa saksi sebanyak itu. Itu jadi sekali lagi itu surat edaran Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Muda Pidana. Jadi begitu saksi banyak, silakan untuk diseleksi. Tapi mungkin apa ini perkara sensitif, ya udah semua aja saksi periksa. Kalau biasanya jadi menurut Kang Asep adalah kalau sekarang berhubung ini berarti masih kali kedua ya, kedua pemeriksaan saksi, sepertinya hakim masih akan membiarkan terlebih dahulu, mungkin kalau nanti sudah ke berapa kali nih ya biasanya hakim akan bilang stop gitu. Ya kan jaksa mendakwa perbuatan Pak Ahok tadi penyalahgunaan, kemudian juga permusuhan atau penodaan terhadap agama. Nah, dia kan kewajiban jaksa untuk membuktikan. Nah, sekarang jaksa kan alat bukti tadi keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, salah satu alat bukti tadi adalah keterangan saksi. Nah, menurut jaksa inilah saksi yang istilah sekarang suka disebut pelapor. Tapi perlu dipahami di ruang sidang itu cuma ada hakim, majelis ya, 3, 5 atau 7 ganjil. Jaksa penuntut umum, penasihat hukum. Nah, kalau orang hanya 2 pilihan. Kalau nggak ada saksi, ya ahli. Nggak ada lain kan. Nah, sekarang kategori apakah pelapor itu saksi atau tidak? Sekali lagi, kemarin saya katakan saksi itu orang yang untuk kepentingan pemeriksaan baik di penyidikan, di penuntutan, di pengadilan, dia untuk terangin satu perkara tadi kan, dia dengar, dia alami atau dia ketahui sendiri, ya melihat sendiri. Kalau bukan itu, apakah sekarang pelapor masuk saksi atau tidak? Biarlah hakim yang menilai. Jadi sekarang memutuskan. Nah, sekarang kan kebanyakan nih dari kemarin tuh dia lihat media sosial, YouTube ataupun apapun. Apakah itu kategori saksi? Sekali lagi, nah apakah masuk nggak kategori saksi yang disebut pasal 1 butir 26, 27? Ya, nah, karena yang disebut saksi itu apa? Tadi di penjelasan 185 ada katakan harus BJO, karena BJO singkatan, bukan biji ya. Bebas, jujur, objektif. Nah, apakah saksi-saksi yang dihadirkan tadi dia objektif nggak? Nah, jujur nggak? Parameternya apa? Ada 4. Saksinya apa bersesuaian nggak dengan saksi lain? Bersesuaian nggak dengan alat bukti lain? Apa alasan dia menerangkan itu? Udah latar belakang hidupnya bisa dipercaya nggak keterangannya? Kredibilitasnya seperti itu bahasa gayanya kredibilitasnya, integritasnya. Kalau dia misalkan tukang bohong, ya bisa gampang, nggak objektif dong. Tapi beberapa saksi yang dihadirkan kemarin kan bahkan sempat ada yang sempat terlibat ke kriminalitas, dilaporkan polisi. Tapi yang sekarang, yang 4 kita punya daftar ini juga kan gimana tuh? Kalau saksi pernah di residivis, walaupun nggak jaminan residivis. Tapi kalau ngulang-ngulang lagi sering bohong, ya misalkan profesi juga salah, apalagi misalkan ngaku A, ternyata profesinya B, ya ini kan nggak objektif. Itu gampang standarnya, karena BJO tadi kan, apakah dia jujur atau objektif. Bersesuaian dengan saksi lain. Kan yang disebut saksi tadi, menerangkan nggak kejadiannya.
Kalau dia lihat seperti kita ini apa bedanya sama kita? Nah, memang saya sampaikan juga karena ada protes beberapa teman. Saya ada putusan Mahkamah Konstitusi. Saksi tidak selalu katanya melihat, mendengar, dan mengalami. Nah persoalannya, kan yang didakwa itu Pak Ahok pada tanggal sekian, di tempat sekian, melakukan perbuatan ini masuk nggak di situ? Kalau nggak masuk ya nggak bisa kategori saksi. Oke, berarti kan total kalau saya kalau saya nggak salah itu 7 ya sampai hari ini 7 atau 8 ya, gitu ya. Saya bilang mau 7, mau 9 sampai 70, kembali apakah tadi saksi ini punya kualitas nggak sebagai saksi? Nah, yang saya mau bicarakan soal kualitas nih Kang Asep. Soalnya ini kan udah 7 atau 8 yang sudah dihadirkan, tapi ini menjadi pertanyaan masyarakat. Sampai detik ini kok JPU belum mendatangkan saksi dari Kepulauan Seribu yang memang mengalami, berada di tempat dan melihat langsung. Tapi yang dihadirkan adalah orang-orang yang hanya melihat dari sosial media, dari video yang beredar, yang objektivitasnya pun masih dipertanyakan. Ya mungkin nggak, jaksa mungkin strategi hadirkan dulu para pelapor, nanti mungkin yang kalau saya nggak tahu kan, yang ada di kejadian lokus deliktinya, tembus lokus deliktinya itu di Kepulauan Seribu atau Kepulauan Pramuka itu, kita lihat tunggu. Nah sekarang mungkin sampai hari ini cukup, mungkin ya sekali lagi karena kita melihatnya tengah langsung, mungkin ada saksi para pelapor. Kalau lihat identitas yang baru ini, semua kan bukan penduduk Kepulauan Seribu, ada yang di Bogor, ada yang di Jakarta. Ya mungkin kan nggak pernah main, tapi kita nggak tahu, kadang belum dengar keterangannya. Jangan-jangan mereka yang belum didengar itu dulu mungkin hadir juga di Kepulauan Seribu. Karena kita baru dengar satu kan, yang sekretaris Muhammadiyah yang kemarin minggu nggak berhasil, minggu kemarin sekarang diperiksa, sekarang kan ada 4 lagi. Nah jangan-jangan kan walaupun mereka di Bogor, mana jangan-jangan juga mereka di sana waktu itu sedang rekreasi gitu. Jadi yang bisa dilakukan oleh majelis hakim sekarang adalah memeriksa bagaimana kredibilitas sang pelapor, kemudian juga niat dan tujuannya ketika mereka ini melaporkan Basuki Cahayapurnama. Ya, jadi gini, kalau seorang gini paling gampang. Kan ketika ada perkosaan, ada pembunuhan, penganiayaan, siapapun warga negara ketika ada tindak pidana bisa karena laporan, orang melaporkan, yang ada laporan itu karena pelapor. Belum tentu dia melihat, dia mendengar. Ada juga pengaduan, suka dibilangkan Asep ABCD, kebun binatang isinya. Orang bisa pengadu, namanya pengadu atau karena OTT. Nah apakah pelapor, pengadu, OTT kategori saksi? Bisa aja saksi, cuman tadi saksi kualitas tadi. Apakah saksi tadi isinya benar atau enggak? Melihat enggak? Mendengar enggak? Mengalami enggak? Katakanlah dia bersendiri tidak melihat, mendengar. Bersesuaian enggak dengan kesaksian yang lain? Sesuaian enggak dengan alat bukti lain? Bisa dipercaya enggak keterangannya tadi? Jujur enggak? Objektif enggak? Kalau enggak itu ya bukan kategori saksi. Kan alat bukti yang sah itu adalah keterangan saksi. Kalau dia tidak menerangkan pengetahuan dia, tidak menerangkan dia yang lihat, dia ketahui dia, ya bukan saksi namanya, sok aksi. Oke, sok aksi. Berarti ini juga paling penting adalah ketika para saksi ini akhirnya pada di ruang sidang ini tidak hanya memberikan kesaksian, tapi juga dia memberikan dalil-dalil lah, atau mungkin mengutip ayat, atau apakah dia tetap dikategorikan sebagai saksi? Ya KUHP dengan jelas 185 itu khusus 185 kita main KUHP kemanapun. Tidak boleh berpendapat, tidak boleh rekaan, tidak boleh pemikiran. Jadi ada 3 kata, pendapat, rekaan. Jadi yang ngomong ya misalkan ada perkosaan atau saya dijamret. Oh dijamret, apa yang dijamret saya? Misalkan saya yang jamretnya Akbar gitu, saksinya dia. Apa hilang? Dompet. Nah itu. Nah kalau misalkan dia, wah yang jamret tuh badannya gini, pakai baju gini nggak boleh. Misalkan ini kemungkinan ini nggak boleh. Yang dia tahu, kalau lupa katakan lupa, kalau nggak tahu itu saksi nggak boleh. Kemungkinan sesuai dalil ini gini itu nggak boleh. Atau memasukkan opininya ahli. Ya. Nggak boleh. Itu kewenangan ahli. Kalau dia berpendapat itu kewenangan ahli nanti yang jelaskan. Oke. Jadi bagaimanapun juga ini adalah strategi dari jaksa untuk menghadirkan saksi-saksinya. Kita akan lihat apakah atau kapan sebenarnya nanti jaksa akan menghadirkan saksi yang masuk dalam kategori Kang Asep bilang tadi. Saksi yang memang merasakan langsung, mengalami langsung, melihat langsung. Berada di lokasi. Ya. Dan yang pasti tadi Kang Asep juga sudah dengan jelas mengatakan bahwa saksi tidak boleh beropini, mengeluarkan dalil, atau itu adalah bagian dari ahli, bukan bagian dari saksi. Nah Kang Asep terima kasih banyak atas informasi dan juga penjelasannya mengenai perihal kesaksian ya, yang sampai hari ini ternyata juga masih pertanyaan kenapa belum ada warga Kepulauan Seribu yang didatangkan, warga kita yang kita inginkan. Mungkin pekan depan ini akan terjawab. Bisa jadi. Berarti kita harus minta komentarnya lagi Kang Asep ke depan. Mudah-mudahan sering aja di sini ya. Sering ke sini ya. Bisa kangen pasti kalau sama kita ya. Kangen lagi. Oke. Kang Asep terima kasih.